Teman-teman, halo semuanya. Anda sedang mendengarkan podcast In Layman's Terms yang dibuat dalam kerangka proyek New Generation Airships. Hari ini kita mulai serangkaian podcast yang didasarkan pada karya Alexander Nikolaevich Kirillin. Nama ini dikenal baik oleh siapa saja yang serius tertarik atau terlibat dalam penerbangan udara. Alexander Nikolaevich adalah salah satu orang yang membentuk pemahaman rekayasa modern tentang dirigible dan kemampuannya yang aplikatif. Dia tertarik pada topik ini sejak muda dan tetap setia pada kecintaannya hingga hari-hari terakhir hidupnya, dengan keyakinan bahwa dirigible suatu hari akan kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita di seluruh dunia. Dia masuk dalam sejarah tidak hanya sebagai salah satu pembangun utama dirigible di Rusia, tetapi juga sebagai promotor yang teliti dan berkomitmen di tingkat internasional. Lebih dari 60 karya ilmiah, puluhan presentasi di konferensi dan simposium di Tiongkok, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara lainnya. Semua ini adalah bagian dari satu pekerjaan besar untuk mengembalikan dirigible ke ranah profesional dan publik. Dan banyak berkat kontribusinya, hari ini ada dan berkembang proyek seperti New Generation Airships. Melanjutkan jalan ini dengan mempertimbangkan teknologi modern, alat baru, dan konteks sejarah yang berbeda, kami akan berusaha untuk berbicara dengan tenang dan jujur tentang dirigible, tentang apa sebenarnya mereka, bagaimana cara kerjanya, tantangan apa yang bisa mereka atasi, dan batasan serta tantangan nyata apa yang harus mereka hadapi untuk menjadi bagian dari zaman kita. Jika Anda tertarik dengan tema ini, tetaplah bersama kami, berlangganan, dan kami akan mulai. Ada ketidakadilan aneh dalam sejarah. Ia bisa menghapus teknologi bukan karena buruk, tetapi karena pada suatu waktu mereka menjadi tidak nyaman. Dan dirigible adalah contoh yang sempurna untuk ini. Karena jika dilihat dari sudut pandang insinyur tanpa ilusi sinematik, dirigible adalah upaya berani untuk melawan logika transportasi udara yang biasa. Pesawat terbang tetap di udara berkat kecepatan dan dorongannya dan membayar harga tinggi dengan konsumsi bahan bakar yang besar dan ketidakmampuan untuk melayang. Helikopter dapat melayang dan bekerja di titik tertentu, tetapi membayar dengan konsumsi energi yang lebih tinggi dan jarak terbang yang terbatas. Sementara itu, dirigible berkata, "Saya sama sekali tidak berniat berjuang melawan gravitasi setiap detik. Saya menjadi lebih ringan dari udara dan biarkan atmosfer yang menopang saya." Dan di sini muncul pertanyaan yang wajar. Jika logika ini begitu rasional, mengapa dirigible menghilang? Dan di sini tentu saja tidak ada jawaban yang pasti. Pertama-tama, abad ke-20 mengutamakan kecepatan. Ini terkait dengan fakta bahwa pada waktu itu terjadi perang yang membutuhkan pengiriman mendesak, serta penggunaan aktif pos, aliran penumpang, kompetisi, dan perubahan ekonomi. Pesawat terbang ternyata lebih mudah untuk diskalakan. Ia lebih cepat, lebih kompak, lebih mudah dirakit, dan tentu saja lebih cocok untuk tujuan militer saat itu. Sementara dirigible saat itu lambat, besar, dan menjadi sasaran yang cukup mudah. Kedua, dirigible membutuhkan budaya operasi yang berbeda. Ia besar, sensitif terhadap kondisi cuaca, dan memerlukan perhatian khusus saat operasi darat. Baik itu lepas landas, mendarat, atau berpindah. Dan memerlukan kerjasama yang terkoordinasi dari tim darat yang besar. Ini membutuhkan pendekatan yang berbeda. Perencanaan yang cermat, kepatuhan terhadap semua regulasi, dan penghormatan terhadap kondisi lingkungan. Dan era terburu-buru seringkali lebih memilih teknologi yang lebih sesuai dengan skenario operasi yang cepat dan sederhana. Jadi dan ketiga, ada faktor psikologis. Tentu saja tidak bisa diabaikan. Beberapa bencana menjadi simbol. Ingatan manusia sederhana, ia mengingat gambar, bukan statistik. Dan gambar-gambar ini cukup untuk memberi stigma pada teknologi. Penting untuk mengingat konteks politik pada masa itu. Pembatasan pasokan helium dari ISS memaksa Jerman menggunakan hidrogen sebagai gas pengangkat. Hidrogen sendiri bukanlah vonis tentu saja, tetapi tingkat teknologi, material, dan budaya keselamatan pada masa itu membuat keputusan seperti itu sangat berisiko. Saya juga ingin mengingatkan bahwa hidrogen saat berinteraksi dengan oksigen membentuk campuran yang mudah terbakar dan sangat eksplosif. Inilah salah satu penyebab tragedi yang terkenal. Namun fisika tidak terpengaruh oleh citra. Di sini saya merujuk pada karya-karya Kirillin yang sangat berharga. Dia memulai dengan menjelaskan hal yang sangat mendasar, dirigible atau yang biasa kita sebut balon udara, termasuk dalam kelas energi yang sama sekali berbeda dari pesawat terbang lainnya yang kita kenal. Kekuatan angkatnya dihasilkan bukan dari kecepatan gerakan, melainkan dari volume dan perbedaan densitas antara udara di sekitarnya dan gas yang ada di dalamnya. Ini berarti ada suatu hal yang sederhana, namun mungkin terasa tidak biasa bagi kebanyakan orang.
Untuk tetap berada di udara, dirigible tidak memerlukan kecepatan konstan yang tinggi dan pembakaran sejumlah besar bahan bakar. Mekanismenya sangat sederhana dan jelas. Jika ada volume di udara dengan densitas rata-rata lebih rendah daripada lingkungan sekitarnya, maka volume tersebut akan mengalami gaya angkat. Dirigible memanfaatkan efek ini. Sebagai ilustrasi, kita bisa menggunakan analogi dengan air. Jika kita menenggelamkan botol plastik kosong atau wadah kedap udara yang berisi udara biasa, botol tersebut akan berusaha untuk mengapung. Alasannya sama, perbedaan densitas. Dalam kasus dirigible, lingkungannya adalah udara, bukan air, tetapi prinsipnya tetap sama. Tidak ada sihir di sini, hanya fisika. Namun penting untuk segera menunjukkan batasan mendasar. Gaya angkat gas aerostatik cukup kecil. 1 meter kubik helium memberikan sekitar 1 kilogram gaya angkat. Hidrogen sedikit lebih banyak. Ini berarti bahwa dirigible secara alami tidak dapat kompak. Efisiensinya dicapai bukan melalui kekuatan, tetapi melalui skala. Gaya angkat berbanding lurus dengan volumenya. Semakin besar volume pesawat, semakin tinggi total gaya angkat, dan semakin luas rentang tugas yang dapat diselesaikan. Itulah sebabnya dirigible secara historis dirancang dalam ukuran besar. Nah, ini bukan masalah desain dan bukan romantika bentuk. Ini adalah konsekuensi langsung dari hukum fisika. Kami akan kembali membahas bagaimana skala mempengaruhi efisiensi dirigible di episode berikutnya. Itulah sebabnya ukuran mempengaruhi sensitivitas dirigible terhadap kondisi atmosfer. Angin, hembusan udara, semua ini menjadi bagian dari realitas operasional sehari-harinya. Di sini muncul salah satu kesalahpahaman yang paling umum. Seringkali, dirigible dinilai melalui perbandingan langsung dengan pesawat terbang, menunjukkan bahwa ia lebih lambat, kurang dinamis, dan kurang lincah. Namun, perbandingan semacam itu pada dasarnya tidak tepat, karena dirigible dirancang untuk tujuan yang sangat berbeda dari pesawat terbang. Ia menyelesaikan kelas tugas yang berbeda, di mana parameter kunci bukanlah kecepatan dan kelincahan, tetapi durasi keberadaan, stabilitas, dan ketergantungan pada infrastruktur. Di mana diperlukan platform udara yang stabil, di mana tidak ada bandara, jalan, di mana perlu mengangkut barang besar dan bahkan sangat berat. Dalam skenario ini, dirigible bukanlah solusi kompromi. Sebaliknya, ia menjadi pilihan yang logis dan dalam beberapa kasus, satu-satunya pilihan yang rasional. Namun, logika ini juga memiliki tantangan objektifnya sendiri. Kesulitan operasional utama dirigible tidak terkait dengan ketinggian terbang dan tidak dengan jarak, tetapi dengan pengaruh angin dan operasional di darat. Secara historis, momen paling rentan terjadi bukan saat terbang, tetapi saat mengikat dirigible, parkir, atau bergerak dalam kondisi cuaca yang berangin. Selubung besar pasti berfungsi sebagai layar, dan sistem layar memerlukan disiplin ketat, perhitungan yang tepat, dan pengawasan terus-menerus. Ini bukan kekurangan, tetapi konsekuensi dari skema fisik yang dipilih. Alat dan solusi modern saat ini tentu tidak menghilangkan batasan fisik yang dihadapi oleh dirigible, tetapi secara prinsip mengubah cara interaksi dengan mereka. Terutama, ini adalah sistem kontrol dan navigasi. Mereka memungkinkan untuk mempertimbangkan kondisi angin sebelumnya, memprediksi perilaku alat, dan secara aktif menstabilkannya saat terbang dan dalam operasi darat. Elemen kunci kedua adalah elemen kunci pemodelan digital. Saat ini, skenario penerbangan, berlabuh, dan bekerja dalam kondisi cuaca yang sulit dapat dianalisis bahkan sebelum digunakan secara nyata, yang secara signifikan mengurangi jumlah ketidakpastian dan risiko. Bahan telah signifikan maju. Selubung dan solusi konstruksi modern memiliki sumber daya yang lebih dapat diprediksi dan karakteristik yang stabil, yang memudahkan pengawasan kondisi alat sepanjang siklus hidupnya. Energetika juga benar-benar layak mendapatkan perhatian khusus dan mendalam. Peralihan ke skema hibrida dan tenaga terdistribusi memungkinkan untuk mengoptimalkan mode operasi sesuai dengan misi tertentu. Dalam model masa depan, kami sudah merencanakan penggunaan mikroturbin yang kami kembangkan sendiri sebagai bagian dari sistem energi yang sangat efisien yang mampu beroperasi dengan hampir semua jenis bahan bakar. Akhirnya, operasi darat juga telah mengalami perubahan signifikan. Automatisasi penambatan, kontrol beban, perkiraan cuaca, semua ini secara signifikan mengurangi ketergantungan pada faktor manusia dan meningkatkan pengendalian keseluruhan pesawat. Dan itulah sebabnya minat terhadap dirigible kembali muncul. Tenang, tanpa kepanikan, tetapi semakin bermakna. Di seluruh dunia ada tugas di mana kecepatan bukanlah parameter utama. Pengiriman ke daerah terpencil, Arktik, wilayah utara, pemantauan, komunikasi, misi ilmiah, dan penyelamatan. Pengangkutan barang besar di tempat yang tidak memiliki infrastruktur.
Dalam skenario ini, dirigible tidak bersaing dengan pesawat, helikopter, atau siapapun yang mungkin kita pikirkan. Ia bersaing dengan ketiadaan solusi yang masuk akal dan efektif. Dan, mungkin, ini adalah kesimpulan utama yang bisa kita ambil dari episode ini. Hari ini, kami mengembalikan dirigible bukan sebagai simbol masa lalu dan bukan sebagai jawaban universal untuk semua masalah transportasi. Mereka kembali sebagai alat untuk mencapai tujuan dan tugas yang kita butuhkan saat ini. Dan mungkin, pertanyaan utama di sini bukanlah apakah dirigible sebagai moda transportasi sudah siap untuk zaman kita saat ini, tetapi lebih kepada apakah kita sebagai insinyur, sebagai operator, dan sebagai umat manusia secara keseluruhan benar-benar siap untuk mengizinkan mereka kembali masuk ke dalam hidup kita. Kita harus melakukannya tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan, tanpa prasangka yang tidak perlu, dan tanpa terjebak dalam gambaran-gambaran masa lalu yang mungkin sudah usang. Apakah kita siap menerima teknologi yang menawarkan cara berpikir yang berbeda, bukan melalui kecepatan maksimum dan kekuatan, tetapi melalui ketahanan, perhitungan, proporsionalitas, dan kemampuan untuk bekerja dalam jarak jauh? Nah, untuk saat ini itu saja. Sampai jumpa di episode berikutnya dan sampai bertemu lagi.